Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya Sayyidi adrikni. Ya Sayyidi wa Rabbini. Wal ahla wal awlada walad amila. Bil wahidiyati bi fadli dil ula. Ya rahmatan lil alamin wa tamam. Wal khairu minka wan najahu wassalam. Ya man bihi qad urifal khalaq. Laulaka ma khuliqatil khalaiq. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Min nurikal khalqu jami'an khuliqa. Wa anta min nuril lazi qad khalaqa. Ya khairullahi haqqan ajma'in. Antal imamul anbiya wal mursalin. Ya ayyuhar rasul ya Muhammad. Ya sahibal maqami ya Mahmud. Ya ayyuhal musaffi'u ya musaffa'u. Kullu huwa yasfin hiya minka yasfa'u. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah. Wa qala ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim ila akhir ayat. Hadiratul kiram wal mukarram, para alim ulama, bil khusus ketua, pengurus dan seluruh jajaran DKM Masjid Jami Al-Fitrah, ketua pengurus majelis taklim kaum ibu ustazah, Yaya Sadri, para penasihat, para umul mukminah, para pimpinan majelis taklim, para hajah, calon hajah, semua yang hadir, insya Allah mendapatkan rahmat maghfirah, taufik hidayah, inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja-puji tasyakur kita panjatkan kehadiratnya atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Bikauli alhamdulillahirabbil alamin. Sanjungan salawat salam yang terindah dan setepat-tepatnya semoga tetap Allah curahkan kepada beliau baginda agung habibana wa nabiyana wa qurrati ayunina Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kepada materi taklim, kita doakan dulu yang sedang umrah, yaitu Ibu Yuni Wahyuni bin Selamat yang katanya ntar malam mau tawaf. Ada jemaah saya juga, yaitu Ibu Hajah Elfriana Pamuji, dan mungkin yang belum berangkat. Dan kita semua semoga selalu dirindukan Ka'bah Al-Musyarrafah, bisa bersimpu bersolawat di Raudhah
bisa tawaf sa'i di Haramain, bisa ziarah Muzdalifah, Arafah dan Mina, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kami ada beberapa jemaah yang mau insyaallah tadabbur alam ziarah dan rihlah muqaddasah, mohon doanya mudah-mudahan ada tambahnya yang disulitkan oleh Allah, biayanya dimudahkannya, dan kita disehatkannya, dimudahkannya, dilapangkannya, dibarokahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahsun Allahumma sahhil li waqti hajati, hajatnya Ibu Yuni Wahyuni bin Selamat, juga Ibu Haja Elfriana Pamuji yang sedang tawaf, ya yang nanti malam mau tawaf, mungkin ini hari menuju Makkah Al-Mukarramah. Bisiha wassalama wal afiyah wal quwwah wal barakah wal jannah wal rizki wa ala hadiniya al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu sehat ya, alhamdulillah. Mari kita biasa sebelum taklim baca syahadat jiwa. Nih anakku yang cantik duduk, ajarin syahadat jiwa. Ya, agar tauhid kita, keimanan kita lebih murni, lebih kokoh, ya. Dan insya Allah dengan membaca syahadat jiwa, maka sepertinya kita membuka pintu hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bin nuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wasahil lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa ballighni wa bil ghina ila mi'ati isrina sanatan wa huwa khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Kita doakan orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada,
yang sudah kembali ke alam barzah, semoga Allah tuturkan rahmat dan maghfirahnya. Allah lapangkan kuburnya. Yang masih hidup semoga Allah pelihara kesehatannya dan Allah sabarkan dalam melaksanakan ibadahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli zunubi wali walidayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Kita doakan putra putri cucu cicit kita dimanapun yang sedang bekerja, yang sedang menuntut ilmu, ya semoga senantiasa mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terutama iman Islam akidahnya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil iman wa ahlil islam wa ahlil ihsan wa ahlil taqwa wa ahlil Qur'an wa ahlil rizki wa ahlil jannah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini kajian kita tentang uswah hasanah. Uswah apa artinya, Bu? Tauladan, contoh. Hasanah itu baik. Kalau ada nama Nur Hasanah, cahaya kebaikan. Ya Bu, ada nggak nama Ibu Hasanah? Nggak ada ya? Di luar mungkin ada. Ibu Ustazah Sampul, Ibu Salmah. Salmah dari Salim, wanita soleha yang selamat. Irabil, amin. Nama itu adalah doa. Ya, namanya jangan kayak artis Jacqueline. Apalagi terus namanya kadang-kadang Cynthia, namanya lah macam-macam deh, namanya Octavia dan lain sebagainya. Insya Allah bagus-bagus aja sih ya. Tapi kita sebagai hamba beriman, berilah cucu-cucu atau cicit kita atau putri kita dengan nama-nama istri para nabi, nama-nama tokoh wanita. Siapa tokoh wanita? Rabi'ah al-Adawiyah, seorang ahli tasawuf, yaitu Allahumma arham, seorang ahli sufi yang di hatinya tidak ada lagi siapapun kecuali hanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Rabi'ah al-Adawiyah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tadi saya bacakan muqaddimah, yaitu doa iftitah. Ibu-ibu mungkin bingung, panjang banget.
ini mengandung arti. Saya ambil hadis qudsinya aja, ya Bu. Ibu tolong perhatikan terjemah dari beberapa hadis qudsi yang tadi saya bacakan. Ya. Saya tadi bacakan ya rahmatan lil alamin wa tamam. Wahai yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Siapa itu Bu? Yang menjadi rahmat bagi seluruh alam siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi lahir ke dunia, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi yang menjadi rahmat bagi seluruh alam adalah Nabi Muhammad. Satu ilmu kita diberitahu, ya Bu. Kalau Allah pemberi rahmat, yang mencucurkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita. Kalau yang jadi rahmat itu adalah junjungan kita Nabi Muhammad. Bulan ini, bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid, di seantero jagat khususnya orang-orang kaum muslimin muslimat rame pada mengadakan perayaan peringatan hari lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad. Lalu Ibu Ketua di sini kapan? Sekalian bulan depan ya. Sekalian kita sholat tasbih, amin. Insya Allah. Yang namanya peringatan Maulid itu sepanjang zaman. Tidak ada pernah berhenti. Iya Bu. Nah, ya rahmatan lil alamin wa tamam. Di dalam mukadimah saya bacakan, ya, wahai sang pembawa rahmat bagi seluruh alam, wa tamam itu abadi. Beliau selamanya menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wal khairu minka wan najah wassalam, kebaikan darinya, keselamatan darinya atas requestnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setiap saat mencurahkan doa kehadirat Allah untuk keselamatan umatnya. Siapa itu umatnya? Siapa umat Nabi Bu? Merasa jadi umat Nabi? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diaku umat. Jangan cuma merasa dengan zaman kita, jangan cuma kitanya mengaku. Tapi bersolawat pun dia bilang bid'ah. Lalu kalau bersolawat bid'ah, dia mau berada di barisan bendera siapa? Sedangkan Rasulullah itu makana Muhammad adalah Rasulullah dan Nabi terakhir diutus kepada seluruh umat manusia. Umat terakhir ini kita Bu, kita umatnya Nabi Muhammad. Oh ada kali umatnya Nabi itu Musa. Tapi Musa aja sudah tidak ada. Nabi Yakub, Nabi Ibrahim sudah tidak ada. Terakhir itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya man bihi qad urifal khalaq. Ya. Kelahiran penciptaan Nabi luar biasa. Ada penyebab. Allah punya tujuan. Allah punya misi dengan lahirnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laulaka ma khuliqatil khalaiq. Kalau bukan karena engkau wahai Nabi, ya, maka tidak akan tercipta seluruh makhluk.
Kalau tidak ada Nabi, kita tidak akan ada, Bu, di alam raya ini. Karena Nabi SAW, maka Allah ciptakan seluruh makhluk. Hadis kursi selanjutnya, laulaka ma khalaqtul aflaq. Dan kata Allah, kalau bukan karena engkau wahai kekasihku, ya Habibi, ya Sayyidul Anbiya, penghulu para nabi, ya Muhammad Rasulullah SAW, aku tidak akan ciptakan cakrawala ini, yaitu langit, bumi, dan seluruh isinya. Aku tidak akan ciptakan. Ini tercipta karena engkau. Lalu ada hadis yang paling luar biasa di sini. Kenapa? Kenapa Rasul begitu berjasa kepada kita? Karena kita berasal dari nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan, jangan ada yang salah persepsi. Di sini dikatakan, ya, min nurikal khalqu jami'an khuliqa. Dari nurmu wahai Nabi, seluruh alam raya ini diciptakan dari nurnya Nabi Muhammad. Kita makhluk bukan, munding, sapi, alam raya, pohon-pohonan, sungai, langit, bumi, bintang gemintang, alam raya ini diciptakan dari semuanya min nurika, dari nurmu wahai Nabi. Dengar saya aja ya Bu, ini tercantum di dalam kitab yang sangat tinggi, yaitu kitab Aham, karangan atau Ilah bin As-Sakandari. Kitabnya tidak semua orang punya, hanya orang-orang alim yang punya. Cuman kita suka ngaji sama orang alim. Kitabnya mungkin saya dulu pernah beli, tapi kitab saya dihadiahkan kepada bukan percetakan, yang tempat buku-buku itu namanya perpustakaan di Mataram, Tuan Guru Zainuddin di Lombok. Kitab-kitab anak saya dulu di atas, waktu saya masih di Bentengan tuh penuh sampai 3 kolbak. Karena saya nggak bisa bacanya. Ada mutawib saya yaitu Haji Ahyar, Tuan Guru Rusdi, diminta karena saya pernah sowan ke Tuan Guru Zainuddin. Waktu itu saya sowan umurnya 110 tahun di Mataram. Waktu saya masih dinas di Bali. Ya, jadi itu kitabnya barangkali ada di situ, sudah semuanya saya hibahkan karena dia memiliki perpustakaan 3 lantai. Waktu itu membangunnya aja seharga 1,5 miliar beliau dulu 14 tahun yang lalu. Nah, ini kitabnya hanya para waliullah, para ulama-ulama yang luhur, ya. Cuman saya ngaji kepada para alimul ulama, ya. Min nurikal khalqu jami'an khuliqa. Dari nurmu wahai Nabi, kuciptakan seluruh makhluk yang ada di alam raya ini. Ya. Wa anta min nuril lazi qad khuliqa. Dan engkau wahai Nabi tercipta dari nurku, nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Bu, paham ya Bu? Berarti kita, abak ruhnya, ayahnya ruh kita adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang banyak menciplak, mungkin yang banyak ketetesan
rahmatnya dari Nabi ya orang Islam. Lalu itu dari Nabiullah Ismail alaihissalam, tetap ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang kepada Nabi Yakub, yaitu kepada Nabi Isa, dan seterusnya. Itu mungkin yang sekarang menganut agama Kristiani. Ya. Itu juga tetap dari nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya khaira khalqillah haqqad ajma'in. Wahai sebaik-baik yang diciptakan Allah, sebaik-baik yang engkau bisa asal penciptaan seluruh makhluk. Antal imamul anbiya wal mursalin. Engkau adalah imam, engkau adalah rajanya para nabi dan para rasul. Apa contohnya? Ketika Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj dari Makkah Al-Mukarramah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, masuk waktu sholat, Nabi di situ sholat berjamaah dengan para nabi dan rasul. Nabi yang mengimami sholat tersebut. Begitu mulianya junjungan kita, begitu agungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu sayang, cinta, dan merasakan kemalangan rundungan umatnya. Cuman kitanya aja yang degil. Tahu nggak degil? Degil itu apa Bu Ketua? Bukan nasihat. Degil tuh termasuk juga bedegong. Tahu nggak bedegong? Yang tahu bedegong Ibu Saja Yaya sama Ibu Pembina. Kalau Ibu Saja Sambul nggak tahu bedegong. Bedegong itu apa? Gede hulu. Apa sih gede hulu? Bukan hulunya gede. Adiguna, sok agul kupayung butut. Nggak tahu deh tuh bahasa. Tanya mau Saja Yaya. Anta imamul anbiya wal mursalin, engkaulah penghulu para nabi, engkaulah sultanul para rasul. Ya Allah, yang kata orang barat mah nabi teh katanya ngimpi, nabi teh katanya sinting. Iya, orang yang mengatakan nabi sinting karena yang mengatakannya itu rajanya sinting. Rajanya apa? Sableng. Seperti Sito gendeng. Apal di rumah selesai. Apal gendengnya doang. Ya. Ya sahibal maqami ya Mahmud. Ya sahibal maqam. Wahai pemilik derajat tertinggi, makom tertinggi, makom mulia, makom mahmuda. Kita pengen mencapai derajat sahibal maqam ya Mahmud, sholat tahajud. Kata Allah, orang yang sholat tahajud fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Bertahajudlah kalian sebagai ibadah tambahan untuk Rabbmu, hingga Allah akan mengangkatmu kepada derajat mulia, derajat maqam mahmuda, derajat tertinggi. Dan ini siapa yang punya sumbernya maqam mahmuda? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, jadi kalau ada orang ngatain Maulud bid'ah nggak ada dasarnya, iya, lu memang dasarnya di lautan sono tenggelam. Ibu, yang terpenting silaturahminya, menggelar perjuangan, kisah-kisah perjuangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa, seorang diri. Kata Lamartine, penulis Inggris, tidak ada seorang pun seperti Nabi
seandainya Nabi Muhammad menjadi penguasa tunggal di alam raya ini, niscaya dunia ini akan aman, tentram dan damai sesuai dengan yang dibutuhkan oleh penduduk dunia. Itu orang non muslim, orang non notabene orang bukan agama begitu. Apalagi kalau kata Mahatma Gandhi. Kenal gak dengan Mahatma Gandhi? Pernah dengar? Siapa itu Mahatma Gandhi? Seorang tokoh kemerdekaan India, tokoh terkenal dunia. Dia mengatakan, ngomongnya gini, itu kan dia orang Hindu, bukan orang Islam, tapi dia ngomong, saya yakin dengan seyakin-yakinnya, orang yang paling banyak mempengaruhi manusia sepanjang masa di dunia ini gak ada lagi, tak ada lain kecuali dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Kebesaran Islam bukan dibesarkan dengan kibaran pedang, tapi dibesarkan dengan seorang yang datang penuh dengan kesederhanaan, kebersahajaan, keberanian, kesabaran, akhlak karimah, kesetiaan, belanya kepada umat dan teman, dan tegas kepada kaum kafir, dan dia istiqomah, dia yakin, dia baktinya kepada Tuhan, tidak tergoyahkan oleh apapun. Ibu, itulah keistimewaan, keagungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Ya Bu. Lalu akhlak beliau, masya Allah, itu di Taif, beliau dibombardir, dilempari kotoran, dianggap orang gila, sampai pernah gigi beliau berdarah-darah. Sampai yang menyaksikan malaikat Jibril itu malaikat sendiri gedek. Tahu nggak Bu gedek? Sebel banget gue sama dia. Gedek itu di atas benci, di atas kesel, di atas murka. Sehingga malaikat Jibril ngomong ngajarin Nabi, wahai Rasulullah, engkau kekasih Allah, tidak ada permohonanmu atau pintamu apapun yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau engkau meminta itu 2 gunung besar diadukan biar mereka tuh berat gitu, jadi perkedel. Tidak ada sulitnya bagi Allah. Tapi Nabi seorang yang akhlakul karimah, seorang al-amin, seorang yang kejujurannya, keimanannya, lalu maafnya, arifnya, bijaksananya, ruhamanya kepada siapapun. Tidak ya Jibril, enggak wahai Jibril. Dia malah mengangkat doa kepada Allah. Ya Rabb, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan saja mereka hidayah ya Allah, karena mereka enggak tahu. Dia harapkan besok anak cucunya mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbondong-bondong masuk agama Allah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menuntunnya menuju jalan selamat dari dunia hingga akhirat. Ya, kalau orang macam saya Bu, ada orang benci sama saya, udah dikasih tahu kagak idem-idem. Kata orang kayak ada yang bisikin, Bu Haji, dia doain aja dia biar ketabrak motor. Iya. Biar dia dicium bebek apa? Bebek motor. Insya Allah ya. Namanya kita mah manusia. Tahu nggak manusia apa? Bahasa Sundanya. Apa Ibu RT? Jelema. Tah itu namanya jelema, manusia punya hati. Hati itu kolbun itu bolak-balik. Apa artinya? Jelema saku jalan sakama-kama, kadang bener, kadang lempeng, kadang selon. Dia nggak punya duit buat beli sayurannya, malas lagi
lagi happy, lagi kuliah, lagi nggak mood, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, bukan orang di sini. Di mana Bu? Sana tuh, di seberangnya Suntermas. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau hadong hepeng males ngaji. Kalau dapat arisan, gagah. Mau kemana? Kareput. Ke mall. Ngapain? Shopping center. Makan bakso, lapangan tembak. Makan es teler 7-7. Baru nyah kalau pulangnya teler. Kenapa teler? 10 sente. Emang murah. Bakso di es teler itu berapa Bu? Kalau di sini dapat 2 mangkok, di sana mah 1 mangkok 42.500. Emang saya nggak pernah makan lah. Sampai Bu mulia. Saya kalau memang lagi ada waktu lapang, saya refleksi, nikmatin hidup boleh nggak? Boleh. Saya makan es teler, saya makan bakso lapangan tembak. Sudahnya teler juga. Ya Bu, mestinya 200 untuk beli sayur 2 hari. Ini cuma bertiga berempat makan bakso sehari 2 jam. Tidak apa-apa. Menikmati hidup, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ibu mau nggak saya ajak ke Kareput? Mau dong? Mau? Boleh. Syaratnya asal ulah uang aing. Tahu nggak uang aing? Uang apa? Uang artinya apa? Duit. Aing saya. Ayo bareng-bareng ke sana. Yang penting jangan asal uang aing. Ya Bu, alhamdulillah kita gelar akhlak beliau ya Bu, masya Allah. Kita pernah mendengar setiap maulid digelar, tapi mari kita perbaharui juga ingatan kita. Mudah-mudahan ada yang tersirat di hati ngikutin apa sepak terjang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Rasul terakhir yang diutus kepada segenap umat manusia di jagat raya ini. Dengan tegas menyampaikan risalah Islam sekaligus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Wujud dari rahmat beliau adalah peraturan-peraturan yang diajarkan bukan hanya untuk kebahagiaan bangsa Arab saja, tetapi untuk seluruh umat manusia di alam raya ini. Kalau zaman sekarang mah kita digencet bayar pajak. Ya. Waktu zaman Rasul juga zaman jahiliyah begitu. Para pemimpin dunia, ya, dia terus mengepres pengikutnya supaya melayaninya, diperes tenaganya, diperes duitnya, bayar pajak tinggi-tinggi. Maka Rasul mendobrak kebiasaan atau tradisi ini dengan dia bersabda, ya, apa kata Rasul? Sayyidul qaumi khadimahum. Sebetulnya pemimpin suatu kaum itu adalah pelayan kaumnya, bukan ingin dilayani, bukan ingin dibayarkan upeti. Ya, ada lagi. Ketika para pemimpin dunia itu sibuk mengumpulkan harta, sibuk orientasinya dunia, maka Rasul bersabda, seandainya paman tuwafiyu, seandainya ada yang meninggal, dia punya tanggungan hutang,
dainun, dia punya utang. Ya, maka kata Nabi, qada'uhu, akulah yang berkewajiban membayarkan hutangnya, hutang rakyatnya. Bu, seumur-umurnya pun hulu. Tahu gak seumur-umurnya hulu? Sumur digantung, taraja di awang-awang, apa tuh bahasanya? Pernah gak sampai saat ini kita dibayarin hutang sama pemimpin? Ada yang pernah dibayarin hutangnya? Kalau saja ada orang yang dibayarin hutangnya, pasti orang itu keker, tidak lemes. Tahu gak Bu? Ya, tidak daun salam daun tales, jangan sampai dicampur kentang. Jawab salam aja lemes, leles, karena mikirin utang. Ya Bu, seandainya saja ada kita ini orang miskin tuh ya Allah, orang yang punya utang tuh dibayarin sama pemerintah, dibebaskan hutangnya. Habis kita bukan negara Islam ya. Kalau di Rasulullah itu dulu, yaitu sururut tudahilu alal mu'min. Orang-orang beriman yang memiliki kesusahan, maka sama Rasulullah yang punya utang dibayarkan utangnya. Yang anaknya banyak gak bisa makan, diberikan juga apa itu sembakonya. Kita dikasih sembako enggak dulu? Sering kagak? Oh, dikasih sembako cuman beberapa kali saja. Lalu itu duitnya dari mana? Duit kita juga. Ngeruknya banyak, ngasihnya dikit. Ya Allah, mudah-mudahan insya Allah ke depan kita dikaruniakan pemimpin yang amanah, yang soleh, yang bertanggung jawab kepada rakyatnya, yang iman, yang Islam, yang ihsan, yang takwa. Ya Bu, awas Bu, kalau nusuk yang lain. Selain saudaraku orang Kuningan. Kenapa Bu? Awas aja aku ikut mengancam. Besok aku mau mantu di rumah bundanya. Samping makam Syekh Pangeran Arya Kemuning, rumahnya di samping makam beliau, kita mau ziarah besok. Di samping makam Syekh Maulana Akbar yang penyebar agama Islam di Kuningan. Itu keturunannya beliau. Ayah handanya Rashid Baswedan. Ya. Rugi Bu yang gak ngikut, rugi. Tapi kalau ada urusan ya tidak apa-apa. Yang waktunya lapang, gak ada urusannya mikirnya gak ada ongkosnya Ustazah. Insya Allah Bismillah. Mudah-mudahan besok lusa diberikan rezeki. Yang orang punya utang dibayarkan utangnya. Ya, alhamdulillah. Dirobin. Ya Bu, kita terus sampai di mana Bu? Ya. Rasulullah begitu cinta, begitu rindu sama kita, tapi ibu mah kagak mikir-mikir. Kata Haji Mumu, emang gue pikirin. Udah ketawa, udah ngaku. Kalau ngaku masih dihapus dosanya. Yang ada aja gue singkirin, kata dia. Padahal apa kata Rasul? Aku sangat ingin ketemu dengan saudara-saudaraku. Aku rindu kepada mereka, umat-umat terakhir yang belum pernah ketemu dan menyaksikan aku. Siapa tuh? Kita. Emang kita hidup di zaman Rasul? Tidak. Tapi dia tetap beriman kepadaku dan beriman kepada yang aku bawa. Emang kita pernah ketemu Rasul? Tapi kita yakin Rasul adalah utusan Allah. Tapi Rasul adalah pembimbing umat manusia menuju jalan selamat dunia dan akhirat. Yakin nggak? Mengajarkan tauhid, mengajarkan akhlakul karimah, mengajarkan orang ruhama, mau berbagi, mau sedekah. Kagak ada orang sedekah bangkrut. Benar nggak? Yang ada orang yang sayang bersedekah. Kata orang Palembang, ponakan saya, namanya Maman. Itu kalau ngobrol dengan saya, Man, kamu kan punya saudara kaya, suka dikasih duit enggak?
Agak wah. Dia sih luar biasa. Kenapa luar biasa? Kentut digenggam gak keluar. Saking rapetnya di tangan. Lo bisa aja saya bilang gitu. Itu saking ininya rapet. Kentut digenggam gak bos. Masya Allah. Dan itulah orang-orang yang dekat dengan azab Allah, jauh dari surganya Allah Subhanahu. Na'udzubillah min uditu anni lakitu ikhwani allazina amanu walam yarau bi. Itu kata Nabi, ya Allah aku tuh rindu. Bukan rindunya yang bajunya kebaik-kebaik, bukan. Rindu kepada umatku, pada saudaraku, umat-umat terakhir yang belum ketemu dengan aku, jadi aku rindu. Kita mah mikir-mikir, tahu nggak Bu? Jadi jangan kayak nyanyian, mikir-mikir. Kita mikirin orangnya kagak mikir kita. Ini mah Rasulnya selalu mikirin kitanya yang kagak mikir-mikir. Kalau nyanyian mah kan cau Ambon di korangan, kan nyeret pipir-pipir. Ya beneran masuk Ambon sorangan, dianya mah kagak mikir-mikir. Iya Bu, kita pikirkan, kita renungkan, kita tafakur, tingkatkan kualitas ibadah, tingkatkan sunnah-sunnah kita, sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya Bu, norma-norma atau aturan-aturan berupa syariat Islam yang beliau bawa itu adalah mensejahterakan umat beliau. Lalu akhlak karimah beliau berfungsi sebagai uswah hasanah. Bagaimana enggak contoh dan tauladan yang baik? Itu Rasulullah mabut tiap pagi itu kalau ada orang minta-minta di ujung gang, satu orangnya buta, dua udah tuwir, ketiganya Yahudi, keempatnya aduh itu miskin. Jadi tiap pagi di ujung jalan selalu minta. Rasul tiap pagi kalau mau ke masjid bawa secangkir susu, bawa sepotong roti. Kalau mampir Rasul suapin tuh, udah predikatnya banyak, tua, renta, Yahudi, buta, miskin, hidup lagi. Sama Rasul disuapin. Itu disuapin roti sama Rasul, yang disuapin ngeceprek, tau ngeceprek, ngata-ngatain Rasul. Hati-hati ya kamu, jangan deket-deket sama yang namanya Muhammad. Dia orangnya agak sinting, dia ngajak semua orang suruh menyembah Tuhan, tapi Tuhannya nggak ada, Tuhannya nggak kelihatan. Iyalah orang dia sama Tuhannya juga lata dan ujah dari kayu, bahkan dia bikin Tuhan dari korma, bikin Tuhan dari roti. Gagah banget orang kafir itu. Begitu capek menyembah Tuhan, tangan Tuhan dipotong, dimakan. Palanya kala Tuhan, potong-potong bagi-bagi. Itulah orang dibilang jahil dia, bodohnya, gelapnya luar biasa karena belum ada sinar hidayah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dikatain begitu, disuapin terus aja disuapin. Itu tiap pagi tuh orang beramanahnya kayak begitu. Jangan deket-deket Rasul Muhammad, sihirnya luar biasa. Banyak orang-orang penggede sekarang sudah terpesona, sudah ngikut agama dia. Begitu Rasul tiada, begitu Rasul wafat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terkasih beliau, nanya sama Siti Aisyah radhiyallahu anha, wahai, kan itu putri dan istri Nabi, tapi tetap dia walaupun kepada anak namanya Ummul Mukminah karena pendudukannya nasabnya tinggi, istri Rasul. Adakah kebiasaan baik Rasulullah yang aku belum pernah
melaksanakannya. Ada abah, apa? Kalau masih ada tuh kekasih Rasul, buta, tua, renta, miskin, hidup. Gimana kebiasaan Rasul? Tiap pagi dia bawa susu sama roti. Kalaupun dia lupa bawa susu, dia bawa roti, dia dikemut kayak nyuapin anak kecil. Mulut Rasul mau wangi, tidak seperti mulut kita. Supaya ini makanan bisa ditelan oleh kakek tua itu. Pas Rasul nggak ada, digantikan kebiasaan itu oleh sahabat terkasih beliau, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu disuapin, Abu Bakar As-Siddiq mah kagak ngertos, kagak bawa susu. Tuh roti dibejak-bejak selepeng, bejak-bejak selepeng kan gitu ya. Kan roti, emang roti orang-orang mah emangnya Holland Bakery kayak di sini atau bread shop. Di sana kan rotinya roti yang segede gini Bu, yang kalau pulang dari masjid disuhun disirah, ya Bu Haji. Udah disuhun di sini, habis ditenteng takut mau kering, ntar tambah gurih sama keringet kita. Jadi ditaruh di atas kepala. Udah gitu cuma 1 real segede gini. Kalau masih panas enggak. Loh, kata orang yang disuapin, kok sekarang mah lain, tangannya juga nggak sehalus yang kemarin. Kamu siapa? Yang kemarin suka nyuapin aku kemana? Saya sahabat terkasih beliau Rasulullah Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang kemarin yang biasa nyuapin engkau itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh si kakek Abu Hulam, keselak saking kagetnya. Udah rotinya keras, kagak dicemplungin susu. Keras, mendengar orang yang selama ini nyuapin dia itu, selama ini dia caci, selama ini dia keceprekin, selama ini dia celah. Terjungkel si kakek. Nyesel apa nyesel? Enak loh. Tiap hari nyuapin dengan lembut, dengan penuh kasih dan sayang, dikecepertin tiap hari. Dia akhirnya tersungkur. Engkau menjadi saksi, wahai sahabat Nabi. Aku bimbing untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Untung masih hidup ya, bersahadat. Mudah-mudahan masih diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah apa Bu, sakratul maut baru syahadat, wallahu a'lam bishawab, diterima apa tidak oleh Allah? Ya insyafnya, tobatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itulah risalah. Masih panjang sebetulnya risalah. Saya sekarang lagi terus buka-buka kitab untuk dituangkan, untuk ditransformasikan kepada ibu-ibu. Ibu-ibu nggak mungkin ada waktu. Saya kalau nulis paling sedikit 2 jam. Kalau malam saya nggak bisa tidur, saya sholat dulu, saya nulis 3 jam. Saya baca buku. Ya Bu, saya ngikutin ponakan saya, Profesor Hajah Nina Nurmila Golib, anak kakak saya. Wanita satu-satunya di Kabupaten Kuningan yang profesor. Besok satu lagi kakak saya Profesor Dr. Haji Ujang Saprudin yang akan memberikan tausiah pada acara maulid di lereng gunung. Itu anak buah saya. Kalau Profesor Dr. Hajah Nina Nurmila Golib anak kakak saya. Saya nggak tahu yang lainnya. Katanya di Kabupaten Kuningan baru ada beberapa yang menjadi profesor. Dan sekarang ponakan saya tuh di Pramuka ada apartemen-apartemen, dia di Jakarta suka singgah di situ. Itu hadiah dari pemerintah. Ya, dia adalah seorang tokoh wanita Indonesia di sini di Jakarta. Dia juga wakil rektor di Universitas IAIN Bandung, rumahnya di Bandung. Ya, Insya Allah ibu-ibu yang bisa hadir besok bisa, mudah-mudahan kakak saya Profesor Dr. Haji Ujang Saprudin masih ada waktu untuk memberikan tausiah tentang risalah, tentang uswah hasanah, tentang perjuangan
sepak terjangnya membela agama Allah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sini aja ya Bu. Insya Allah saya lagi ada niat kalau banyak ngomong nanti Ibu bertanggung jawab kalau saya minum. Ya Bu, ntar malam mau yasinan di rumah, datang ya Bu, insya Allah ya Bu. Hari Minggu yang mau hadir di Rawasari katanya bajunya putih, tahu kerudungnya apa, yang senada aja kasih tahu Pak nanti ya. Ibu yang dalam hati Allah, ada yang bertanya atau enggak? Cukup? Jelas? Paham? Soalnya kata ibu, saya mau nanya apa? Yang penting mah ibu udah pernah mendengar, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, yang maslahat bagi kita, dan ada ibrah kalau Rasul itu begitu perjuangannya. Ibu kan suka baca di dalam apa namanya tuh Bu Ustazah Hajamu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Itu di situ bukti Nabi rindu, Nabi membela kita, Nabi merasakan kemalangan, rundungan, kesedihan yang dialami umatnya. Nabi mencurahkan doa kepada Allah agar diberikan solusi dari rundungan kemalangannya. Cuman kita mah kadang merasa emang dasar kita mah banyak doa, istighfar yang banyak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma syahirli waqti hajati. Hajatnya ibu-ibu majlis taklim Masjid Jami Al-Fitrah, pembina, penasehat, ketua, pengurus, seluruh jemaah dan keluarga sihah, salamah, afiyah, quwwah, barokah, tawilan marona ya Allah, sahih ajsadana ya Allah, wa wasi arzaqana ya Allah, wa ahsin akhlaqana ya Allah, wa absah lisanana ya Allah, li qiraatil hadis wal Quran, bi barakati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bi rahmatika ya arhamar rahimin, wa ala hadini ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu-ibu, jika ada yang menyusul dan memiliki ongkosnya baru separuh, tidak apa-apa. Nanti saya pinjamkan dari uang kas kalau ada yang berminat. Dan masih ada 4 bangku yang kosong. Maksud saya supaya bangkunya seimbang, tertutupi, nggak usah mikirin jajan dan makan udah dihandle. Insya Allah ada kelebihan dari ongkos, kita makan bareng-bareng seadanya ya. Ini aja ibu-ibu yang dapat kami sampaikan. Insya Allah sampai jumpa di lain kesempatan. Kamis depan Ibu Ketua saya tidak bisa hadir. Mau dicarikan guru atau terserah, yang terpenting ibu ngaji, ibu baca surah-surah pilihan, ibu tahfidz Quran, insya Allah ada keberkahan dari Allah. Terima kasih, saya mohon doanya mudah-mudahan lancar perjalanan kami dalam rangka Rihlah Muqaddasah, dan insya Allah bisa kembali dalam keadaan sehat afiat. Billahi taufiq wal hidayah. Wa minar Rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa minal ghasyir radhiyallahu anhu nadra wal barakah wal karamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.